Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Para jemaah sidang salat jemaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Dan senantiasa rasa syukur kita terus kita tingkatkan atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kami yang dhaif ini, yang penuh dengan kekurangan, ingin menasihati diri kami pribadi dan antum semuanya, yaitu dengan sebuah permasalahan miskin dan kaya bukan kehinaan secara mutlak. Miskin dan kaya bukan kehinaan secara mutlak. Hal ini sebagai jawaban daripada apa yang berkembang di tengah masyarakat, yang mana satu dengan yang lainnya saling mengklaim. Sebagian di antara mereka mengklaim bahwasanya miskin adalah sesuatu yang buruk. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya kaya adalah sesuatu yang buruk. Oleh karenanya, para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak sebuah hadis dari jalurnya Ka'ab ibn Iyad, bahwasanya dia pernah mendengar an Ka'ab bin Iyad, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Dari Ka'ab bin Iyad, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat itu ada ujian dan cobaannya, ada fitnahnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah umatku adalah harta. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maha benar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bisa kita saksikan di tengah kehidupan kita saat-saat ini, bahwasanya tidak sedikit di antara manusia yang rela
menjual akidah dan agama mereka demi harta. Demi harta mereka rela menjual diri dan kehormatannya. Demi harta mereka rela keluar dari Islam dan menjadi musuh Islam. Demi harta mereka rela menghalalkan segala cara. Demi harta mereka rela mengobok-obok serta mengacak-acak agama. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini terjadi tidak lain dan tidak bukan dikarenakan jauhnya kita dari agama. Jauhnya kita dari nilai-nilai Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini terjadi tidak lain dikarenakan kekhawatiran kita terhadap kefakiran yang terlalu berlebihan. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi lal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya kama busitat ala man qablakum. Kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum." Wallahi, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian, akan tetapi yang lebih saya khawatirkan menimpa kalian tatkala Allah Subhanahu wa taala melapangkan bagi kalian dunia sehingga kalian bernafsu, berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana orang-orang terdahulu telah bernafsu dan berlomba-lomba mengejar dunia. Dan dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu telah dihancurkan oleh dunia. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan atahu faqal, ya Rasulullah akalatna dhiba, yani min siddatil jadbi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ghaira dhalika ahwanu indi an tusabba alaikumud dunya sabba. Dari Abi Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah ditimpa oleh musim paceklik, musim panas yang berkepanjangan. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan musim panas yang berkepanjangan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lain daripada itu lebih saya khawatirkan menimpa kalian, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala melapangkan dunia bagi kalian. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dapat kita ambil ibrah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap kefakiran itu adalah sesuatu yang buruk secara mutlak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap kefakiran bukan sesuatu yang berbahaya ketimbang yang lainnya.
Lalu tidak juga dengan ini kita menjadikan atau menganggap bahwasanya kaya ataupun mengumpulkan harta kekayaan dunia adalah sesuatu yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain menyatakan dengan tegas, innamad dunya li arba'atin nafarin. Sesungguhnya dunia, kata Nabi SAW, untuk 4 golongan manusia. Abdun razaqahullahu malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdhalil manazil. Golongan yang pertama, kata Nabi SAW, itu seorang hamba yang diberikan rizki oleh Allah berupa harta dan ilmu, yang mana dengannya dia bertakwa kepada Allah, dengannya dia menyambung silaturahmi, dan dengannya dia mengetahui bahwasanya di dalam apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hak Allah. Dia mengetahui di dalam harta dan ilmunya ada hak Allah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah sebaik-baik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa abdun razaqahullahu ilman walam yarzuquhu malan wa huwa sadiqun niyah law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Orang yang kedua, kata Nabi, golongan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang hamba yang dia diberikan rizki berupa ilmu, akan tetapi dia tidak diberikan harta. Namun dia memiliki niat yang baik. Dia mengatakan, seandainya saya punya harta seperti yang dimiliki oleh orang fulan tadi, maka saya akan mengamalkannya, mempergunakan seperti dia mempergunakan hartanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ajruhuma sawa. Maka ganjaran untuk orang yang pertama dan yang kedua ini sama. Kemudian Nabi SAW menyebut golongan yang ketiga, abdun razaqahullahu malan walam yarzuquhu ilman wa huwa yatakhabbatu bimalihi bighairi ilman wa huwa yatakhabbatu fi malihi bighairi ilmin. Dan dia, orang yang ketiga ini, yaitu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki berupa harta, akan tetapi dia tidak diberikan ilmu, sehingga dia terbelenggu dengan hartanya. Dia mempergunakan tanpa dasar ilmu. Dia terbelenggu dengan hartanya. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia tidak menjadikan hartanya sebagai sebab untuk dia bertakwa kepada Allah, dan tidak juga dia menjadikan hartanya sebagai penyambung silaturahmi, dan dia tidak mengetahui bahwasanya di dalam hartanya ada hak Allah yang wajib dia tunaikan. Fahada bi akhbathil manazil. Maka ini adalah seburuk-buruk kedudukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang keempat, wa abdun lam yarzuquhullahu malan wala ilman. Orang yang keempat itu orang yang tidak diberikan rizki baik harta maupun ilmu. Dan dia mengatakan, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya memiliki harta, maka saya akan mempergunakan seperti orang yang ketiga tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fawizruhumas sawa.
orang yang ketiga dan keempat sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya kaya dan miskin bukan soal yang mendasar. Yang terpenting adalah apa yang menggandengi keduanya sehingga dengannya kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis yang kita dengarkan bersama di atas memberikan sinyal kepada kita bahwasanya kemiskinan bukan faktor pokok yang menjadikan seorang hina ataupun kufur serta terjerumus ke dalam neraka. Dan di antara juga bisa kita ambil faedah bahwasanya ilmu merupakan sumber dari segala kebaikan. Kemudian di antaranya kaya dan miskin bukan permasalahan yang pokok. Boleh orang miskin, tidak mengapa orang kaya. Yang terpenting adalah gandengkan, iringkan keduanya dengan ilmu, sehingga dengannya kita mampu mensikapinya dengan baik sebagaimana apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, yang mana mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan rahmat Allah, mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan ridha Allah, sehingga dengannya kita dapat masuk ke dalam surga Allah. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan membimbing kita. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.